Bayangin gini, tahun baru bentar lagi udah mau selesai dan orang-orang sibuk bikin resolusi baru, wishlist baru, bahkan harapan-harapan baru yang ngebuat mereka siap buat ngadepin tahun depan gitu. Tapi ada satu hal yang jarang kita akui sama diri kita sendiri gitu. Kita itu capek. Kalau capek, kita capek buat ngadapin hal-hal yang terus begitu-gitu aja gitu. Dan ini bukan capek biasa, bukan capek yang hilang setelah lu mandi air hangat atau tidur jam 8, jam 7 atau tidur awal lah. Tapi capek yang pas lu bangun tidur tuh lu ngerasa tenaga lu tuh udah setengah habis gitu. Padahal lu belum ngapa-ngapain dan itu posisinya lu baru bangun tidur gitu. Nah, itu yang disebut burnout. Dan anehnya, burnout itu sering banget muncul di akhir tahun. Kayak ini tuh tahu kapan momen paling berharga dan paling tepat buat mukul pelan-pelan tapi dalam buat diri kita gitu. Gue mau cerita sedikit. Beberapa waktu lalu, gue duduk di sebuah kafe kecil jam 8-an, sekitar jam 8. Terus ada salah satu cewek, kemungkinan besar dia umurnya 25 sampai 28 tahun gitu. Dan di situ dia duduk sendirian. Di depannya itu laptop kebuka, tapi matanya itu kosong gitu loh. Bukan kosong karena dia bengong atau ngelamun atau karena apa. Tapi kosong kayak orang yang udah terlalu lama buat berusaha kuat ngejalanin beban-beban yang mereka tumpuk di setiap tahun ya. Di situ dia mencoba buat nutup laptop pelan, terus tiba-tiba dia narik nafas dalam dan tiba-tiba juga air matanya jatuh. Ini nggak dramatis dan nggak heboh banget gitu. Cuman tiba-tiba jatuh aja tanpa sebab air matanya. Dan di situ gue mikir kayak gini. Berapa banyak orang yang nangis kayak gitu, diam-diam, terus tanpa ada yang tahu beban mereka yang simpan seperti apa. Burnout itu bukan cuma soal kerjaan gitu loh. Dan burnout itu bisa datang dari hidup, dari ekspektasi yang berat, dari perasaan harus kuat, terus dari takut ngecewain orang, dari peran-peran yang lo pegang tanpa henti gitu. Dan akhir tahun itu bikin semua hal itu tuh kayak ditumpuk begitu aja gitu. Seolah seluruh kegagalan target yang gak kekejar, mimpi yang belum jadi, semua ditaruh di meja lo dengan paksa ngeliatin satu-satu. Kayak lu ngeliatin deadline lu yang banyak terus ada di depan lu gitu, di meja kerja lu, dan lu harus beresin satu-satu hari itu juga gitu. Gue tahu lu mungkin pernah ngerasain ini juga gitu di posisi ini. Lu bangun tapi hidup lu kerasa kayak mode autopilot, otomatis kayak gitu aja. Kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang. Kayak nonton film yang sama setiap harinya, atau mungkin lu kayak buka buku yang lembarannya kosong 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 atau dibulak-balik aja gitu. Lu ngerasa lelah, tapi pas ditanya capek, capek apa? Dan lu nggak tahu sama sekali jawabannya. Atau lu ngerasa semua orang kayak geraknya itu makin cepat. Entah itu temen lo nikah duluan di tempat kerja lo, temen lo naik jabatan dengan cepat, atau temen lo punya banyak bisnis yang melejit. Sementara lo masih sibuk buat ngelawan rasa capek di dalam diri sendiri. Lo masih sibuk buat ngeraba-raba apa yang seharusnya bisa gue lakuin sampai bisa jadi orang hebat. Burnout bikin lo ngerasa kayak gue ketinggalan banget sama temen-temen gue. Padahal sebenarnya lo cuma butuh istirahat doang. Istirahat dari semua pekerjaan yang numpuk yang ngebuat lo kayak gitu. Ada satu hal yang sering kita lupa kayak gini ya. Burnout bukan berarti lo lemah gitu. Burnout itu tanda bukti kalau lo udah terlalu kuat dan terlalu lama membawa beban yang begitu berat, atau bisa dikatakan lu ngebawa beban yang beratnya satu perumahan gitu. Dan lu maksain diri lu jalan padahal sebenarnya lu cuma butuh duduk sebentar atau meluangkan waktu diri sendiri untuk me time dan sejenak tanpa urusan hal apapun yang bikin lu ribut gitu. Lu berusaha kelihatan oke, padahal jauh di dalam hati lu itu udah kayak teriak gitu. Kayak pelan-pelan dong, tapi lu tetap lanjut gitu loh. Terus dan terus dan terus dan terus sampai badan lu bilang udah dan lu jatuh. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu itu manusia dan bukan robot gitu. Nah, akhir tahun ini bikin kita ngelihat ke belakang dan tiba-tiba ingatan lu penuh sama rencana yang gagal, wishlist lu yang berantakan, terus drama-drama di hidup lu yang begitu banyak, impian yang lu kesampaian, terus kecewa yang lu simpan,
simpen, marah yang lu simpen, perubahan yang terasa kecil gitu. Dan itu bikin lo lupa satu hal gitu. Lu tuh udah bertahan di fase-fase itu sampai titik sekarang. Di titik lu dimana lu bisa ngelewatin dan bertahan itu gitu. Lu lewat hari-hari yang lu kira lu gak bakal bisa kuat jalanin gitu. Lu bangkit dari hal-hal yang lu pikir gak bakal bisa sembuh dari hal-hal yang negatif. Dan lu hidup dalam bulan-bulan yang penuh kecemasan yang setiap harinya menyerang diri lu gitu. Bahkan setiap detik, setiap menit pun bisa menyerang lu gitu. Lu bergerak sekecil apapun. Dan itu bukan hal kecil gitu loh. Kadang burnout itu gak butuh solusi cepat. Kadang burnout itu cuma butuh pengakuan sederhana dari diri lu sendiri. Atau mungkin lu bisa secara harfiah atau secara gamblang menggambarkan lu punya temen yang bisa lu percaya buat lu cerita itu gitu loh. Lu cuma butuh pengakuan kecil kayak, gue capek, gue gak kuat buat ngelawan ini, gue butuh istirahat, gue butuh berhenti, gue gak mau kebebanin dengan hal-hal kayak gitu. Gue gak mau terus kayak gini. Dan itu beneran gak apa-apa gitu loh. Buat pengakuan seperti itu terhadap diri sendiri itu tidak apa-apa. Manusia itu boleh berhenti sebentar buat nafas dulu. Apa sih yang ngebuat lu buat terburu-buru dalam resolusi tahun baru atau perbaikan diri baru-baru? Padahal itu lu cuma butuh berhenti dan memulai 1% dengan niat yang kecil. Dan itu ditumpuk setiap tahunnya, itu bakal bisa membuat lu berubah dan keluar dengan cara dari burnout itu gitu loh. Gue tahu juga menjelang akhir tahun ini banyak dari kita yang berharap tiba-tiba ada keajaiban yang melimpah, terus kesempatan yang secara tiba-tiba datang, kayak mendadak hidup lu berubah, terus mendadak lu bisa mulai dari nol gitu, dan mendadak semua capek itu hilang. Gue tahu lu berharap kayak gitu, tapi hidup nggak bekerja semagis itu gitu loh, semagic itu gitu loh. Dan itu kadang-kadang keajaiban itu sederhana sebenarnya. Kalau lu mau tahu, keajaiban itu datang secara sederhana ketika lu berani ngerawat diri lu sendiri, lu berani bilang enggak terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bukan bagian gua, terus lu berani untuk beristirahat atau healing sejenak gitu. Lu berani taruh kesehatan mental lu di depan, mengutamakan diri lu gitu. Lu berani melepaskan yang gak bisa lu bawa lagi. Dan kadang keajaiban itu cuma momen ketika lu bilang ke diri lu sendiri, gue mau milih diri gue lagi. Gue gak mau jadi people pleaser. Gue gak mau jadi melindungi orang lain daripada diri gue gitu. Jadi kalau lo lagi burnout di akhir tahun ini, terus kalau lo ngerasa teman-teman lo tuh cepat ngebut di dalam bidang apapun, sementara lo jalan masih di tempat gitu, dan lo ngerasa itu tuh stuck aja di situ, gue pengen lo dengerin waktu ini sejenak buat dengerin baik-baik ya. Gak apa-apa, lo gak terlambat, lo gak gagal, lu gak kurang gitu loh. Lu cuma manusia yang udah jalan terlalu jauh tanpa berhenti. Dan tahun ini tuh gak butuh lu sempurna, gak butuh lu mencapai semuanya, gak butuh lu jadi versi paling oke dari diri lu sendiri. Tahun ini cuma butuh lu bertahan gitu loh. Sebelum tahun berganti, coba lu kasih waktu buat diri lu sendiri. Ya bahasa mungkin zaman sekarang me time gitu. Coba lu buat ngeluangin waktu istirahat sejenak dari hiruk pikuknya permanusiaan, tenangin hati, coba buat relaksasikan bahu lu, kendorin dulu aja bahunya, lepasin beban yang udah terlalu berat, dan ucapkan terima kasih buat diri lu sendiri gitu. Karena wishlist tahun ini cuman satu yang lo butuhkan, yaitu bertahan. Karena lu layak dihargai, lu layak ditenangin, lu layak bahagia atas kehidupan lu sendiri. Dan lu layak ngerasa cukup dan bersyukur. Kalau nanti ada yang nanya kayak gini tiba-tiba, pencapaian lu apa tahun ini? Jawab aja, gue masih di sini dong. Gue masih bertahan. Gue masih berusaha buat lebih baik 1% walaupun banyak hari yang berat. Dan itu lebih dari cukup buat jawaban lu ke mereka. Ingat, tahun bisa berakhir, tapi lo gak harus berakhir bareng rasa capek lu. Lu boleh mulai ulang, lu boleh pelan-pelan, lu boleh berubah arah, lu boleh milih diri lu sendiri, karena perjalanan lu masih panjang. Dan lu masih punya banyak waktu buat pulih, tumbuh, dan nemuin diri lu sendiri lagi di jalan yang tepat. Akhir tahun bukan tentang siapa yang paling sukses gitu, tapi siapa yang paling berani jujur sama dirinya sendiri, terutama inner child lu. Gua harap lu salah satunya. Selamat beristirahat dan selamat pulih, selamat jadi manusia, dan juga
Selamat menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Dan mungkin beberapa hari lagi kita akan menyambut raya tahun baru dan kita akan menemukan versi diri kita lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan hati yang lebih riang tentunya. See you in the next video. Terima kasih udah buat kalian yang mau mendengarkan dan kita berjumpa di tahun yang lebih baik. Gua tunggu komen di kolom komentar jika kalian ngerasa kalian udah bisa berubah lebih baik. See you.